Hadis panjang. Wa an Jabir, dari Jabir radhiyallahu anhu, ya, sama tadi dari Jabir, sekarang juga dari Jabir radhiyallahu anhu. Jabir radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang mulia, dia termasuk dari orang-orang awal-awal kaum Ansar yang masuk Islam. Dari kaum Ansar yang masuk, dia ikut mengikuti perjanjian Aqabah ketika sebelum Nabi berhijrah. Jabir berkata, "Inna kunna yaumal khandaq nahfir." Kami pada waktu peristiwa perang Khandaq kami menggali. Dan saya sudah pernah sampaikan bahwasanya para sahabat harus menggali Khandaq dengan cepat karena dalam waktu kurang lebih sepekan akan datang 10.000 pasukan yang akan menyerang kota Madinah. Maka Nabi bagi tugas menggali Khandaq kira-kira ya, panjangnya, lebarnya sekitar 5 meter, dalamnya sekitar 5 meter. Adapun panjang ada khilaf, ada yang 4 meter, ada yang mengatakan 6 meter, ada yang mengatakan 12 meter, 12 kilo, mohon maaf. Jadi lebarnya 5 meter, dalamnya 5 meter. Kenapa harus 5 meter? Supaya tidak bisa dilompati oleh kuda. Supaya tidak bisa dilompati oleh kuda. Kalau cuma 3 meter kuda bisa loncat, apalagi kuda Arab. Dan kuda Arab kalau lari dari jauh disebutkan bisa loncat 8 meter. Bisa loncat 8 meter. Karena Rasulullah SAW adalah orang yang realistis. Ketika dia mendengar 10.000 pasukan akan datang, maka Rasulullah SAW tidak berpikir untuk melakukan peperangan. Bagaimana cara untuk bertahan. Maka Salman Al-Farisi berikan ide, kata Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, "Kunna bi Faris idza husirna khandaqna." Kami di Persia, karena Salman dari Persia, kalau kami dikepung, kami bikin apa? Khandaq, supaya musuh tidak bisa melewati Khandaq tersebut. Maka Nabi tahu pasukan cuma sekitar 2.000. 1.500 kira-kira. Gimana lawan 10.000? Ya. Maka selama masih bisa menghindar cara bertempur langsung, maka Rasulullah SAW apa? Menghindar. Maka ide Salman pun diambil, maka dibuatlah Khandaq, dan itu pekerjaan sangat berat. Kalau 1.500 atau 1.000 dibagi tugas dalam waktu sepekan harus selesai Khandaq tersebut, dan itu pekerjaan berat. Kemudian kata Jabir, fa'aradat kudbatun syadidatun. Tiba-tiba ketika kami sedang gali Khandaq, tiba-tiba ada kudbah semacam batu yang keras, tidak bisa pecah. Kami faja'u ila Nabi, mereka berusaha untuk pakai kapak tidak bisa hancur. Maka kami pun lapor kepada Nabi SAW. Faqalu, para sahabat berkata, hadhihi kudbatun aradat fil Khandaq. Ya Rasulullah, ini kami lagi gali, ada batu besar tidak bisa digali, tidak bisa dihancurin. Maka Nabi SAW berkata, ana nazil, saya ke situ. Summa qama, Rasulullah berdiri, wa batnuhu ma'subun bihajar. Tiba-tiba sahabat melihat Rasulullah ikat perutnya dengan apa? Batu. Rasulullah kelaparan. Wa labithna thalathata ayyamin la nadhuqu dhawaqan. Kami 3 hari 3 malam kami tidak makan apa-apa. Ya. Kami tidak merasakan apa-apa. Fa akhadha Nabi sallallahu alaihi wasallam mi'wal. Mungkin para sahabat enggak kuat, sudah lemas suruh hantam batu enggak kuat, 3 hari enggak makan. Ya. Fa akhadha Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mi'wal, maka Rasulullah SAW mengambil kapak, fa daraba fa'ada kathiban ahyal au ahyam. Maka Rasulullah SAW pukulkan kapaknya ke batu tersebut, tiba-tiba tersebut hancur. Bukan hancur patah, hancur seperti pasir. Seperti apa? Pasir. Kathib seperti pasir, yaitu mukjizat. Jadi dipahat atau dikapak bukan pecah tapi apa? Hancur. Fakultu, aku berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, i'dzan li ilal bait. Ya Rasulullah, izinkan aku pulang ke rumah. Fakultu rima'ati, Rasulullah izinkan, maka Jabir pulang ke rumah istrinya. Dia berkata, ra'aitu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an ma fi dzalika sabrun fa indaki syai'un. Aku lihat kondisi Nabi itu, Rasulullah ikat perutnya pakai batu, berarti lapar. Aku tidak sabar melihat kondisi Nabi tersebut. Ada makanan enggak? Dia mau kasih siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, istrinya berkata, indi syairun wa anaqun. Saya punya gandum dan kambing kecil betina. Saya punya gandum dan kambing kecil betina. Fadzabahtul anaqa wa tahantu syaira hatta ja'alna al-lahma fil burmah. Maka aku pun menyembelih kambing tersebut dan kemudian aku tumbuk gandum tersebut, biji gandum, lalu kami jadikan daging kambing tersebut di dalam burma, dalam kidar, itu dalam panci untuk siap dimasak. Suma jitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal ajin
qadin kasar, sementara siap untuk adonan roti sudah siap untuk dibakar. Wal burma bainal athafi qad kada tanzij, sementara burma yaitu panci sudah diletakkan di atas batu, sudah mau masak. Jadi langsung datang makan. Karena disebutkan rumah Jabir bin Abdullah, ada yang mengatakan Allah alam bisawab, di Madinah, di daerah C. Daerah C itu dekat dengan lokasi Khandaq, Masjid Khandaq sekarang. Artinya jarak rumah dia dengan lokasi perang dekat. Jadi sudah dimasak, tinggal sedikit lagi masak, Rasulullah maksudnya datang, panggil, tinggal makan. Tinggal makan. Karena kata beliau, wal burmah bainal athafi qad kadat tanzij. Dan panci diletakkan di atas batu sudah hampir matang. Fakultu, aku berkata kepada Nabi, tu'aimun li, ya Rasulullah, sedikit makanan saya punya. Fakum anta ya Rasulullah wa rajulun aw rajulani. Ya Rasulullah, mari ke rumah, engkau sama satu orang atau dua orang. Maksudnya kamu berdua atau bertiga. Karena makanan cuma apa? Sedikit. Qala kam huwa? Nabi bertanya, sedikitnya seberapa? Subhanallah, Nabi, sedikitnya seberapa? Fadzakartu lahu, aku jelaskan, ini cuma kambing kecil dimasak satu panci dan satu sok gandum. Satu sok itu sekitar 2,5 kilo. 2,5 kilo dibikin roti. Kata Nabi, katsirun thayyib, banyak, baik, banyak. Kullaha, kata Nabi, sampaikan ke istrimu, la tanza'il burmah, jangan diangkat panci. Walal khabza minat tanur hatta ati, jangan ambil roti dari panggangan sampai aku datang, biarin dalam panggangan sampai aku datang. Kemudian faqala qumu, Rasulullah berkata kepada para sahabat, ayo bangkit semua. Faqamal muhajirin wal ansar, maka kaum muhajirin kaum ansar, sebutan riwayat 1.000 orang. Fadakhaltu alaiha, maka aku pun pulang. Padahal diundang cuma berapa orang? 2 atau 3 orang. Ternyata 1.000 orang. Aku pulang ke rumah istriku aku berkata, wahai haki, qad ja'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam wal muhajirin wal ansar wa ma ma'ahum. Celaka, kata Jabir. Nabi datang dengan membawa kaum muhajirin, kaum ansar dan orang-orang bersama mereka. Jadi cuma bukan kaum muhajirin, kaum ansar, banyak orang-orang lain juga, kaum muslimin yang baru masuk Islam ikut semua. Istrinya cerdas, dia berkata, hal sa'alaka, Nabi tanya enggak tentang jumlah makanan kita? Qultu na'am. Kata Jabir, iya dia tanya. Ya artinya Nabi tanya, Nabi sudah tahu, ya selesai urusan. Qala udkhulu wala tadaghatu faja'ala yaksirul khubsa wa yaj'alu alaihi al-lahm. Ya. Kata Nabi, masuk, jangan desak-desakan. Ya. Maka Rasulullah SAW mulai ambil roti, kemudian Rasulullah kasih daging, Rasulullah kasih sahabat. Rasulullah tutup yukhammir burma wa tanur idza akhadha minhu. Rasulullah yani, ambil. Rasulullah potong, kasih. Subhanallah, Rasulullah kasih. Sallallahu alaihi wasallam. Wa yuqarribu il ashabihi thumma yanzi. Rasulullah yang dekatin kepada para sahabat. Asal diambil roti, dipotong, kasih apa? Kasih ya. Makanya kita kalau makan sama Syekh Abdul Razak, kita diambilin. Enak ya. Udah kenyang tambah lagi katanya. Enak. Sunnah Nabi demikian. Jadi sunnahnya kita mendekatkan makanan kepada tamu. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Seperti Nabi Ibrahim, Allah sebutkan dia panggang sapi, kemudian didekatkan makanan kepada tamunya, sehingga tamunya kalau makan nyaman, karena makanan dia tidak perlu julurkan tangan, tetapi dagingnya datang sendiri. Dan itu kebiasaan orang Arab sampai sekarang. Kalau mereka makan, mereka potong, mereka taruh depan kita. Dalam hati kita kayak dianggap rakus, padahal enggak, itu sunnah. Saya juga pertama enggak enak, kok ditambah lagi, habis makan kasih lagi. Apa karena kita berotot ya? dikasih. Ternyata itu sunnah. Jadi mendekatkan makanan kepada tamu, dan itu kebiasaan orang Arab sampai sekarang. Kemudian maka falam yazal yaksir wa yagrif hatta syabi. Rasulullah ambil potong kasih sampai syabi'u, sampai para sahabat kenyang. Ini dalil bahwasanya boleh makan sampai kenyang, tapi tidak terus-terusannya. Wa baqiya minhu. Kemudian ada sisa. Sahabat semua sudah kenyang. Kemudian Rasulullah berkata, kuli hadza wa ahdi. Makanlah sisa ini dan berikan hadiah kepada yang lain. Fa innan nasa asabatu maja'ah. Orang-orang sedang kelaparan.
Ini dalil tentang bagaimana susahnya kehidupan para sahabat ketika perang Khandaq. Mereka mau diserang dengan 10.000 orang pasukan. Sampai disebut dengan Ahzab karena berkumpul ketika itu kaum munafikin, bukan kaum munafikin, kaum Yahudi, kemudian kaum Quraisy, kabilah Ghatafan, semua berkumpul untuk menyerang kota Madinah dari luar maupun dari dalam. Sehingga disebut Al-Ahzab. Ahzab itu jamak dari hizb, itu kumpulan kelompok-kelompok. Dan itu musim dingin, tidak ada makanan, dan akhirnya mereka kelaparan berhari-hari. Tapi Rasulullah punya mukjizat, alhamdulillah. Wa fi riwayatin, kata Imam Nawawi dalam riwayat yang lain, qala Jabir berkata, lamma hufiral khandaq raaitu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam khamasan. Ketika Khandaq sedang digali, aku melihat kelaparan pada perut Nabi, mungkin perutnya cekung atau tadi ada batu yang diikat, menunjukkan kelaparan. Fan kafa'tu ila imraati, maka aku segera pulang ke rumah istriku. Faqultu hal indaki syai', apakah ada sesuatu makanan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Antum tahu kan istri Jabir janda, ya. Jadi Jabir itu ketika bapaknya perang Uhud pada tahun 2 Hijriah, bapaknya kasih tahu Jabir, menurutku saya akan meninggal di awal orang-orang yang perang. Jangan lupa bayar utangku dan jangan lupa ngurus adik-adikmu. Maka akhirnya ketika bapaknya meninggal, benar bapaknya meninggal, maka Jabir menjalankan wasiat bapaknya. Akhirnya dia menikah dengan janda. Janda inilah, ya. Kemudian ketika suatu hari Rasulullah sedang berjalan dengan Jabir, Rasulullah ngobrol sama Jabir. Rasulullah SAW berkata, tazawwajta ya Jabir, kau sudah nikah wahai Jabir? Kata Jabir, sudah. Kata Rasulullah SAW, sayyibun ambikrun, janda atau gadis? Kata Jabir, sayyibun, bal sayyibun, janda ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, alla tazawwajta bikran, kenapa kau tidak menikah dengan gadis? Tudaibuha wa tudaibuka, kau bisa candai dia, dia bisa candai engkau. Tulaibuha wa tulaibuka, kau bisa main-main dengan dia dan dia bisa main-main dengan engkau. Sebagian ulama mengatakan makna tulaibuka itu kau bisa meletakkan air liurmu di mulutnya dan dia bisa meletakkan air liurmu di mulutmu. Tentu janda juga bisa, ya, bukan cuma gadis. Tapi maksudnya dengan gadis maka cinta pertama dan banyak hal. Rasulullah menganjurkan untuk menikah gadis. Tetapi Jabir mengatakan, ya Rasulullah, ayahku meninggalkan adik-adik perempuanku. Saya ingin menikah dengan seorang wanita yang bisa ngurusin apa? Ngurusin mereka, yang bisa mendidik mereka. Maka saya pun menikah dengan janda yang sudah pengalaman dalam kehidupan. Maksud saya, Jabir rela meninggalkan kenikmatan duniawi, menikah dengan gadis, dan dia menikah dengan janda untuk menjalankan wasiat apa? Wasiat ayahnya dan untuk perhatian terhadap adik-adiknya. Ternyata janda itu sangat nurut, ya. Inilah ketika Jabir suruh masak, dia masak. Dia tidak bilang, ngapain undang-undang? Sudah sedikit, kita aja nggak punya makanan. Ketika dia suruh masak, undang-undang, nurut janda tersebut. Masya Allah, berkah. Maka kata Jabir, ada makanan enggak? Kata istrinya, ada. Fa akhrajat ilai jiraban fihi sa'un min syair. Maka istrinya mengeluarkan makanan 1 sa' gandum. Walana buhaimatun dajin, dan kita punya kambing yang di rumah aja tidak keluar-keluar, kambing kecil. Fadzabahtuha, aku pun nyembelih kambing tersebut. Wa tahantu syair, aku pun tumbuk gandum tersebut, atau istrinya tahanat syair. Fa faragat ila faragi wa qata'tuha fi burmatiha. Maka selesai, kemudian potong-potong kambing tersebut taruh di atas panci. Tsumma wallaitu ila Rasulullah sallam. Kemudian aku pun pergi menuju Nabi untuk mengundangnya. Istrinya ingatkan, la tafdhahni bi Rasulillah, jangan bikin malu aku di hadapan Nabi. Jangan ambil orang banyak-banyak, jangan bikin malu. Ingat, kambing kecil sama gandum sedikit. Faji'tu fasarartuhu, maka aku menjalankan wasiat istriku. Aku datang menemui Nabi, bisik-bisik. Sarur itu bisik-bisik. Faqultu ya Rasulullah, ya Rasulullah, Rasulullah. Ada kambing kecil, dia jelaskan, Jabir jelaskan. Dzabahna buhaimatan lana, ya Rasulullah, kami telah memotong kambing kecil. Ada kata kecilnya. Buhaimah maksudnya kambing apa? Kecil. Kalau kambing mungkin dipikir kambing besar. Sudah dibilang, ya Rasulullah, kami telah menyembelih kambing kecil. Dan kami telah menggiling 1 sok gandum, yaitu 2,5 kilo gandum. Jelas jumlah makanan kambing kecil 2,5 kilo gandum. Fata'al anta wa nafarun ma'ak. Hendaknya engkau ke rumah bersama beberapa orang. Jelas, nafarun, beberapa orang. Fasaha Rasulullah SAW. Rasulullah langsung teriak, ya ahlal khandaq, wahai semua pasukan khandaq. Inna Jabiran qad sana'a su'ran fahayya hala bikum.
Jabir sudah bikin walimah, ayo. Bismillah. Dalam ya, dalam sebagian riwayat Jabir berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istrinya sudah bilang, jangan bikin malu. Mungkin teringat-ingat, waduh bahaya. Nabi berkata, la tunzilanna burmatakum wa la takhbizanna ajinakum hatta aji'a. Jangan turunkan panci dan jangan mulai bakar adonan, nanti aja, nanti aku yang bikin. Faji'tu wa ja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqdumun nas, Nabi datang, orang pun datang. Hatta ji'tu imraati, maka aku datang kepada istriku, aku kabarkan tuh, orang banyak sekali. Istrinya bilang, bika ente bikin masalah. Fakultu qad fa'altu alladhi qulti, saya sudah jalan ke wasiat, sudah ngomong kambing kecil, sudah jelas. Saya sudah jalan ke wasiat. Mau apa lagi? Maka dikeluarkanlah adonan, fabasaqa fihi, Rasulullah ludahin adonan tersebut, wa barak, Rasulullah doain, thumma amada ila burmatina, fabasaqa wa barak, Rasulullah pergi ke panci, Rasulullah buka, Rasulullah ludahin, Rasulullah doain, thumma qala id'i khabizatan faltakhbis ma'aki, panggil satu orang, kemudian panggang roti. Waqdahi min burmatikum wala tanziluha, kemudian ambillah, tapi jangan turunin, ambil aja. Ambil, jangan diturunin. Wahum alfun, dan jumlah mereka ada 1000. Fa aqsimu billah, kata Jabir, aku bersumpah dengan nama Allah. La akalu hatta tarakuhu, mereka makan sampai mereka enggak kuat makan lagi. Tadinya kelaparan 3 hari enggak makan, bayangkan, sampai ikat perut dengan dengan batu. Berarti mereka makan, ini buka puasa sudah 3 hari. Sampai enggak kuat makan lagi, sampai mereka meninggalkan makanan tersebut. Wan harafu, kemudian mereka pergi. Wa inna burmatana la taghittu kama hiya, sementara panci kami tetap mendidih, ada suara mendidih sebagaimana pertama, tidak ada perubahan. Wa inna ajinana la yukhbazu kama huwa, dan adonan kami tidak berubah, tetap saja segitu. Dan itu di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanan sedikit bisa menjadi banyak. Menjadi perhatian kita di sini, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kehidupan para sahabat yang hidup dengan kesulitan, dengan kesusahan, dan mereka tidak mengeluh, ya, mereka bersabar, semuanya karena keimanan mereka terhadap akhirat. Mereka sadar bahwasanya dunia hanyalah sementara. Maka dibawakan oleh Imam Nawawi hadis-hadis seperti ini mengingatkan kita agar jangan terbiasa hidup bermewah-mewah. Silakan menikmati dunia, tapi yang sewajarnya, jangan sampai berlebihan. Kata Rasulullah SAW, kul washrab wa tasaddaq min ghairi sarafin wala makhyalah. Makan dan minumlah dan konsumsilah, tetapi jangan berlebihan dan jangan karena sombong, ya. Karena hati ini susah untuk kita kontrol. Kalau seorang terbiasa dengan kehidupan mewah, lama-lama hatinya bisa berubah. Paling tidak hatinya cenderung kepada dunia dan orientasinya berubah, ya. Oleh karenanya, saya kemarin bahas di Masjid Al-Ikhlas Duku Bima tentang salah satu dosa, yaitu bangga dengan kenikmatan dunia. Allah mensifati orang-orang kafir dengan wafarihu bil hayatid dunya, yaitu terlalu senang dengan kehidupan dunia. Maka dijelaskan oleh para ulama, senang dengan kehidupan dunia bagaimana yang dilarang, yaitu yang berlebih-lebihan sehingga menjadikan malas untuk beribadah, ya. Senang dengan dunia wajar, kita senang punya barang baru, punya rumah baru, tapi kalau berlebih-lebihan senangnya, membuat lupa dengan akhirat. Membuat lupa dengan akhirat sehingga malas untuk berpacu untuk akhirat, tetapi cenderung berpacu untuk dunia dan bangga-banggaan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sudah masuk isya belum? Demikian saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Berarti sampai sini saja kajian kita. InsyaAllah kita lanjutkan lagi pekan depan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.